Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Angkatan 8, Kelompok 3, Unit Kerja, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A, Manado. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping dari materi Whole of Government. Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan mengenai materi ini, di antaranya pengertian Whole of Government, mengapa perlu Whole of Government, cara melaksanakannya, perubahan mindset, jenis-jenis Whole of Government, manfaat Whole Government, dan tantangan yang sering dihadapi, serta implementasinya dalam pemerintahan Indonesia. Pertama, pengertian Whole of Government. Whole of Government adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif instansi pemerintah untuk menggapai tujuan bersama dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Selanjutnya adalah mengapa Whole of Government perlu, karena dorongan publik untuk kinerja good governance, kedua adanya keberagaman, ketiga perkembangan teknologi dan informasi, keempat adanya ego sentral atau siloisasi. Selanjutnya, bagaimana cara melaksanakannya? Adanya respon pemerintah yang terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, adanya kolaborasi dan koordinasi, serta adanya sinergitas. Perubahan mindset dalam menjalankan pemerintahan perlu adanya, di antaranya penguasa menjadi pelayan, wewenang menjadi peranan, yang terakhir jabatan harus menjadi amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, Whole of Government mempunyai jenis dan manfaat. Pertama, jenis-jenis Whole of Government. Pelayanan jasa. Pelayanan jasa yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lainnya. Kedua, pelayanan barang. Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang ketiga adalah pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif adalah pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendiri kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir adalah pelayanan administratif. Pelayanan yang bersifat administratif adalah pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Adapun manfaat Whole of Government adalah adanya daya saing, adanya saring informasi, koherensi kebijakan, efisiensi, lingkungan kerja, serta akuntabilitas. Selanjutnya, tantangan praktek Whole of Government. Pertama, kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Kapasitas sumber daya manusia dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya merger
atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang berbeda. Kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah contoh implementasi yang ada di Indonesia. Pertama, SIMPEK. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian merupakan suatu sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk mengelola data, manajemen, dan administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Contoh yang kedua adalah program Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan di daerah dan desa. Demikian penyampaian saya mengenai materi World of Government dalam bentuk mind mapping. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Afiknam Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.